Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kelompok 9 yang beranggotakan Jovano Ainuna Suha, Dianovita Masyhuroh, Kristina, dan Dika Maisaroh akan menyampaikan materi tentang isu kepemilikan konsolidasi. Untuk pembahasan yang pertama mengenai saham preferen anak perusahaan yang beredar. Banyak perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar. Setiap jenis sekuritas biasanya mempunyai fungsi tertentu, dan setiap jenis juga mempunyai hak-hak dan fitur-fitur yang berbeda. Pemegang saham preferen umumnya mempunyai hak lebih dulu dari pemegang saham biasa dalam hal dividen, distribusi aset pada saat likuidasi. Pemegang saham preferen biasanya tidak mempunyai hak untuk memilih, sehingga kepemilikan dalam saham preferen umumnya tidak menyebabkan timbulnya pengendalian, berapapun jumlah saham yang dimiliki. Pertama, konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, jumlah ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham preferen harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan eliminasi kepemilikan saham biasa. Jika induk perusahaan memiliki sebagian dari saham preferen anak perusahaan, maka bagiannya atas saham preferen tersebut harus dieliminasi. Bagian saham preferen anak perusahaan yang tidak dimiliki induk perusahaan dialokasikan ke kepentingan non-pengendali. Yang kedua, saham preferen anak perusahaan dimiliki oleh induk perusahaan. Terkadang induk perusahaan juga memiliki saham preferen anak perusahaan selain dari investasinya pada saham biasa anak perusahaan. Karena saham preferen yang dimiliki oleh induk perusahaan berada di dalam entitas konsolidasi, maka saham preferen tersebut harus dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Begitu pula dengan pendapatan dari saham preferen yang dicatat oleh induk perusahaan juga harus dieliminasi. Yang ketiga, saham preferen anak perusahaan dengan provisi khusus. Provisi dividen kumulatif memberikan tingkatan perlindungan tertentu untuk pemegang saham preferen dengan mengharuskan perusahaan untuk membayar dividen saham preferen periode sekarang dan dividen periode sebelumnya yang belum dibayar sebelum perusahaan dapat membagikan dividen untuk pemegang saham biasa. Materi yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan pada anak perusahaan. Yang pertama, pembelian saham tambahan oleh induk perusahaan dari non-afiliasi. Induk perusahaan dapat membeli saham anak perusahaan pada beberapa titik waktu yang berbeda, hingga kendali tercapai. Ketika sudah tercapai, seluruh investasi dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal ketika pengendalian tercapai. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, biaya perolehan setiap pembelian saham dibandingkan dengan nilai buku saham pada tanggal pembelian, dan perbedaannya diperlakukan sebagai bagian dari diferensial pembelian yang akan dialokasikan. Yang kedua, penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non-afiliasi. Pada saat perusahaan menjual sebagian atau seluruh investasinya, sering timbul keuntungan atau kerugian dan dicatat dalam pembukuan penjual. Pertanyaan akan timbul jika saham yang dijual tersebut adalah saham anak perusahaan dan anak perusahaan tersebut masih tetap memenuhi syarat untuk dikonsolidasi. Pada saat induk perusahaan menjual sebagian saham anak perusahaan, tetapi masih memiliki hak pengendali, persoalannya adalah apakah ada keuntungan atau kerugian dari penjualan saham tersebut akan dicatat ke dalam laporan laba rugi konsolidasi atau dieliminasi dalam konsolidasian. Pengakuan keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasi atas penjualan saham anak perusahaan dan induk perusahaan tetap mengkonsolidasi anak perusahaan tersebut. Terlihat tidak konsisten dengan konsep entitas ekonomi tunggal. Dari sudut pandang konsolidasi, saham anak perusahaan adalah bagian dari kepemilikan non-pengendali yang beredar pada saat saham tersebut dijual ke non-afiliasi. Yang ketiga, penjualan saham tambahan anak perusahaan ke non-afiliasi. Jika pengakuan keuntungan penjualan saham dianggap sesuai untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi, maka tidak diperlukan penyesuaian dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember atau pada periode-periode setelahnya. Di lain pihak,
tidak memasukkan keuntungan ke dalam laporan laba rugi lebih konsisten dengan pandangan entitas ekonomi tunggal. Pada saat anak perusahaan menjual saham baru ke pihak-pihak di luar entitas ekonomi, maka perusahaan konsolidasi akan mendapat tambahan dana. Penjualan saham ke pihak non-afiliasi meningkatkan jumlah saham anak perusahaan yang beredar, sehingga akan mengurangi presentasi kepemilikan yang dimiliki oleh induk perusahaan. Pada saat bersamaan, jumlah yang dialokasikan kepemilikan non-pengendali dalam laporan keuangan konsolidasi meningkat. Yang keempat, penjualan saham tambahan anak perusahaan ke induk perusahaan. Pada saat induk perusahaan membeli saham langsung dari anak perusahaan dengan jumlah yang lebih besar dari nilai buku saham anak perusahaan yang beredar, selisih diukur sebagai perbedaan antara harga yang dibayarkan dan peningkatan total nilai buku saham yang dimiliki induk perusahaan. Peningkatan nilai buku tersebut termasuk jumlah yang dialokasikan untuk saham yang baru dibeli dari anak perusahaan dan peningkatan atau penurunan nilai buku saham yang sebelumnya dimiliki induk perusahaan. Setelah jumlah diferensial ditentukan, perlakuannya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sama dengan diferensial yang timbul atas pembelian saham dari non-afiliasi. Akan tetapi, karena dalam kasus ini induk perusahaan dapat mempengaruhi harga beli saham, maka jumlah diferensial dapat mempunyai atau tidak mempunyai kaitan dengan perubahan dalam nilai aset atau kewajiban yang dapat diidentifikasikan dan harus ditelaah secara hati-hati untuk menentukan bagaimana diferensial tersebut dialokasikan. Yang kelima, pembelian saham anak perusahaan dari non-afiliasi. Pemegang saham non-pengendali sering menyadari bahwa mereka hanya memiliki sedikit kesempatan untuk memberikan input untuk aktivitas dan operasi anak perusahaan dan sering bersedia untuk menjual sahamnya. Induk perusahaan dapat lebih memilih untuk tidak memperdulikan pemegang saham lain dapat memerintahkan anak perusahaan untuk membeli kembali saham non-pengendali yang tersedia. Walaupun induk perusahaan bukan pihak yang terlibat langsung, pada saat anak perusahaan membeli saham diperoleh kembali dari pemegang saham non-pengendali. Ekuitas induk perusahaan atas aset bersih anak perusahaan dapat mengalami perubahan karena adanya transaksi tersebut. Jika hal ini terjadi, jumlah perubahan tersebut harus diakui dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang keenam, pembelian saham anak perusahaan dari induk perusahaan. Anak perusahaan dapat mengurangi jumlah saham beredar dengan pembelian saham dari induk perusahaan maupun dari pemegang saham non-pengendali. Pada saat anak perusahaan mengakuisisi kembali sebagian sahamnya dari induk perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan perubahan dalam nilai tercatat. Dari sudut pandang konsolidasi, pada saat anak perusahaan mengakuisisi kembali sahamnya dari anak perusahaan, transaksi tersebut merupakan transfer internal dan tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian. Saya akan menjelaskan materi mengenai struktur kepemilikan kompleks. Struktur kepemilikan kompleks yaitu standar yang berlaku mengharuskan penyusun laporan keuangan konsolidasi jika satu perusahaan mempunyai pengendalian langsung atau tidak langsung atas perusahaan lain. Perusahaan ini hanya berfokus pada hubungan induk dan anak perusahaan yang sederhana dan langsung. Akan tetapi, banyak perusahaan yang mempunyai skema organisasi yang jauh lebih kompleks. Kepemilikan langsung adalah induk perusahaan yang mempunyai kepemilikan pengendalian pada setiap anak perusahaan. Berikut dapat dilihat bahwa gambaran dari kepemilikan langsung. Lalu, kepemilikan bertingkat adalah induk perusahaan yang hanya mempunyai pengendalian tidak langsung atas perusahaan yang dikendalikan oleh anak perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu kepemilikan timbal balik. Induk perusahaan memiliki kepentingan pengendali saham biasa anak perusahaan dan anak perusahaan memiliki kepentingan non pengendali saham biasa induk perusahaan.
Jika kepemilikan timbal balik tidak diperhitungkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, maka sebagian dari jumlah yang dilaporkan akan dinyatakan terlalu tinggi. Kepemilikan dan pengendalian bertingkat. Perusahaan mendirikan tingkatan perusahaan yang bertingkat untuk menjalankan operasi yang terdiversifikasi. Sebagai contoh misalnya, sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa anak perusahaan. Salah satu di antaranya adalah perusahaan retail. Anak perusahaan retail tersebut akhirnya dapat memiliki anak perusahaan keuangan, lalu anak perusahaan real estate, anak perusahaan asuransi, dan mungkin beberapa anak perusahaan lainnya. Hal ini berarti pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian tersebut termasuk perusahaan-perusahaan di mana induk perusahaan hanya memiliki investasi tidak langsung, bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan di mana induk perusahaan yang memiliki kepemilikan langsung. Kompleksitas proses konsolidasi meningkat seiring dengan penambahan tingkatan kepemilikan. Jumlah laba dan aset bersih yang dialokasikan ke pemegang saham non-pengendali dan jumlah keuntungan dan kerugian belum direalisasi yang harus dieliminasi harus ditentukan untuk setiap tingkat kepemilikan. Jika terdapat beberapa tingkat kepemilikan, langkah pertama adalah dengan mengkonsolidasi anak perusahaan yang paling bawah atau yang paling jauh dengan perusahaan di tingkat berikutnya. Urutan ini terus berlanjut sepanjang struktur kepemilikan sampai anak perusahaan yang langsung dimiliki oleh induk perusahaan dikonsolidasi. Lalu laba dialokasikan antara pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali dari perusahaan pada setiap tingkatan. Utang dividen anak perusahaan dalam bentuk saham anak perusahaan memerlukan sedikit perubahan dalam ayat jurnal eliminasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Karena dividen saham diterbitkan secara proporsional untuk semua pemegang saham biasa, kepemilikan relatif dari pemegang saham pengendali dan non-pengendali tetap tidak berubah. Nilai tercatat investasi pada pembukuan induk perusahaan juga tidak berpengaruh oleh dividen saham. Di lain pihak, akun ekuitas pemegang saham dari anak perusahaan mengalami perubahan, walaupun total ekuitas pemegang saham tidak berubah. Dividen saham mencerminkan kapitalisasi permanen dari saldo laba, sehingga saldo laba menjadi berkurang dari saham biasa, dan mungkin juga tambahan modal disetor bertambah. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk periode pengumuman dividen saham anak perusahaan, pengumuman dividen saham harus dieliminasi bersama-sama dengan peningkatan saham biasa dan peningkatan tambahan modal disetor. Pengumuman saham dividen tidak muncul dalam laporan saldo laba konsolidasi karena hanya dividen induk perusahaan yang dianggap sebagai dividen entitas konsolidasi. Kemudian, untuk tahun-tahun berikutnya, saldo akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan dieliminasi dengan cara biasa. Dividen saham tidak mengubah total ekuitas pemegang saham. Yang terjadi hanya perubahan saham saldo masing-masing akun di dalam ekuitas pemegang saham. Oleh karena itu, saldo penuh dari semua akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan harus dieliminasi dalam konsolidasi, sebagaimana prosedur yang biasa, walaupun telah terjadi pergeseran jumlah dari satu akun ke akun yang lain. Sekian video dari kelompok 9. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf ya, karena sesungguhnya manusia adalah tempatnya lupa dan dosa. Stay safe dan thanks for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.